Saudara politisi Ade Armando bersama relawan Jokowi mendatangi gedung Barreskrim Mabes Polri Kamis siang. Kehadiran mereka untuk mendorong Polri mempercepat gelar perkara dalam kasus ijazah Jokowi. Menurut relawan, pernyataan Roy Suryo beberapa waktu lalu di Barreskrim mencemari nama baik Joko Widodo. Ade dan relawan berharap kasus pencemaran nama baik yang diduga dilakukan Roy Suryo CS bisa dilanjutkan ke tahap yang lebih tinggi. Mereka juga meminta Polda Metro Jaya segera menetapkan tersangka dalam kasus pencemaran nama baik, hoaks, dan dugaan fitnah oleh Roy Suryo CS. Dengan segala hormat kepada Polda Metro Jaya, kepada Mabes Polri, ya kami meminta segera tetapkan teroris ini menjadi tersangka, segera tangkap mereka, tahan mereka karena memang mereka merusak nalar publik, mereka merusak media wacana semua di media-media kita. Mereka apapun yang mereka sampaikan narasinya semua tidak ada yang benar, semua narasi-narasi kebohongan. Ada yang punya novum nih. Ada yang punya novum nih. Merasa tindakan Roy Suryo CS sudah berlebihan, sejumlah relawan Jokowi meminta agar proses hukum kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi yang menyeret Roy Suryo CS segera dituntaskan Polri. Mengenai klaim Roy Suryo CS yang mengantongi bukti baru dari KPU, oleh relawan Jokowi dinilai cacat logika. Ada yang punya novum nih. Ada yang punya novum nih. Novum yang mereka sampaikan itu adalah pembodohan terhadap hukum, ya, publik. Bahwa itu bukan novum. Kalau tidak pernah ditayangkan oleh Mabes Polri, ya, ijazah yang sama, itu pun tidak bisa dikategorikan novum, kecuali sumbernya berbeda. Nah, jadi pengetahuan hukum, ya, kita harus buka bagaimana nalar kita melihat orang-orang ini yang semakin hari semakin lucu-lucu. Namun pihak Roy membantah jika novum baru yang dimaksud rekannya hanyalah salinan ijazah Jokowi dari KPU. Kesaksian mantan dosen UGM Kasmujo dan sejumlah pengakuan diklaim Roy CS sebagai bukti baru yang bisa digunakan Barreskrim. Sebenarnya banyak yang namanya bukti-bukti atau alat bukti. Kalau kita berpatokan pada pasal 184 KUHP, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka kita bertanya, ada nggak keterangan ahli? Kan ada. Ada nggak keterangan saksi? Kasmujo itu kan keterangan saksi. Ada nggak surat? Ya, ijazah yang dipersoalkan itu kan surat. Ada nggak misalnya keterangan terdakwa ya nanti di pengadilan. Jadi sebenarnya terlalu banyak bukti-bukti yang mengarah kepada ijazah itu palsu. Artinya untuk ditingkatkan sesungguhnya ya oleh Barreskrim. Kasus ijazah Jokowi diharapkan bisa segera naik ke tahapan yang lebih tinggi. Relawan Jokowi pun minta agar gelar perkara bisa dilakukan Oktober ini, sekaligus ada penetapan tersangka. Tim Liputan, Kompas TV. Relawan Jokowi dan Roy Suryo CS sama-sama mendatangi Polri dan meminta kejelasan status dari masing-masing laporan mereka. Relawan juga menyinggung bukti baru yang diklaim Roy Suryo adalah sesat hukum. Meski pihak Roy akui sudah kantongi banyak novum untuk membuka kembali kasus ijazah Jokowi. Kita bahas bersama Ketua Umum Jokowi Mania, sudah ada Bung Andi Aswan dan juga terlapor dugaan pencemar nama baik Jokowi Roy Suryo yang masih kita tunggu untuk bergabung. Bang Andi. Ya, selamat sore Bang Andi. Ini salah satu relawan yang disinggung saat hadir tadi adalah bukti baru yang diklaim Roy Suryo CS yang oleh Anda dan juga rekan-rekan Anda nilai menyesatkan. Bang Andi.
Baik, kita masih akan bergabung dengan Andi Aswan, Ketua Umum Jokowi Mania, dan juga masih menunggu Roy Suryo. Bang Andi, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Ya, Bang Andi, tadi Anda dan rekan-rekan Anda datang untuk meminta dan juga merespon agar Roy Suryo segera ditetapkan sebagai tersangka. Ini yang Anda bawa bahwa bukti yang dibawa Roy Suryo ini sesat? Bukti barunya, Ya, novumnya? baik Mbak. Baik Mbak, jadi begini, kami ini relawan Jokowi Prabowo Gibran, ya merasa bahwasanya kita ini harus bergerak untuk memberikan dukungan moral kepada pihak kepolisian Republik Indonesia untuk segera bisa menyelesaikan status hukum mengenai ijazah palsu ini. Dan kami juga menyatakan bahwa seluruh relawan-relawan Jokowi Prabowo Gibran ini sangat solid, Mbak. Saya juga sebagai koordinator Rumah Juang Prabowo Gibran, ya, ada sekitar 100 organ relawan yang tadi hadir itu ada 50 organ relawan, ya, yang bersama-sama ya kita mendatangi Mabes Polri untuk memberikan dukungan moral kepada mereka dari segala hal-hal intimidasi dari pihak-pihak ya di sebelah ya yang mungkin ini jadi satu penghambat dalam penyelesaian kasus ijazah palsu ini. Oke. Begitu, Mbak. Sudah bergabung Roy Suryo. Mas Roy, apa respon Anda dengan kedatangan relawan Jokowi ke Barreskrim tadi dan juga meminta agar status Anda dan juga rekan-rekan segera ditetapkan sebagai tersangka? Respon Anda? Katakan itu jika ya jika Anda masuk itu ada Baik Mas Roy, mohon maaf kami akan perbaiki audio Anda karena tidak terdengar jelas di studio. Saya akan kembali ke Bang Andi. Bang Andi, desakan Anda ke Polri ini agar status di Polda segera tetapkan Roy Suryo sebagai tersangka. Apakah sudah ada tanggapan dari pihak polisi? Ya, kalau kita lihat bagaimana proses yang berjalan, ya kita memaklumi bahwasanya sangat berhati-hati Polda Metro Jaya dalam menyelidiki, dalam menyidik ya, dan juga memeriksa saksi-saksi, pelapor, terlapor dan juga saksi ahli dan barang-barang bukti yang terkumpul. Dan kami meyakini, Pak, 1000% bahwasanya dengan barang bukti yang terkumpul dan kemudian saksi ahli dan saksi pelapor yang sudah diperiksa itu, ya sekarang tinggal bagaimana menetapkan tanggal untuk gelar perkara itu, Mbak. Karena ini penting sekali, semua proses sudah berjalan, ya saksi ahli juga sudah diperiksa, tinggal bagaimana gelar perkara dilanjutkan, ya. Dan kami berharap ya bahwasanya gelar perkara itu dapat dilaksanakan ya dalam minggu depan ataupun paling lambat ya akhir bulan ini tidak ada proses dari status hukum tersebut, Mbak. Baik, saya akan mencoba kembali ke Mas Roy Suryo. Mas Roy, bagaimana tanggapan Anda? Ini ada desakan agar status Anda sebagai tersangka segera ditetapkan. Responnya Mas Roy? Ya, masa sih bagus jelaskan dengan saya ketahukan saja apa yang maksud mereka, kita tunggu lah. Kan jadi mau lagi dengan hanya undangan berhenti ya itu sudah Mas Roy, kami akan coba kembali memperbaiki audio Anda. Sinyal Anda tidak cukup baik untuk kami dengarkan pernyataannya di studio. Bang Andi, dasar hukum kuat apa sih Anda dan teman-teman menuntut agar status tersangka Roy segera ditetapkan? Apakah sudah ada 2 alat bukti yang sah untuk status hukum tersangka Roy Suryo ini? Ya, begini Mbak, status tersangka itu memang kita perlu harus segera dilaksanakan karena alat bukti itu melebihi dari ratusan alat bukti, Mbak. Sudah ada ratusan alat bukti, 100 lebih itu saksi ahli dan saksi pelapor.
ya. Artinya ini sudah sangat kuat ya, dan saya juga maklumi bahwasanya Polda Metro Jaya itu sangat berhati-hati sekali ya dalam menyeleksi semua berkas-berkas itu, dan ya kami yakini bahwasanya ini ya sudah tahapnya ya untuk bisa segera menggelarkan gelar perkara. Karena begini Mbak, situasi di lapisan paling bawah, di grassroots, ini terjadi polarisasi yang sangat kuat untuk itu ya. Karena bagaimana ada yang pro ataupun yang kontra. Dan Tapi begini lebih Bang lagi Andi, yang sangat ketika membuat- Anda melakukan desakan ini, Anda dan teman-teman Anda, bukankah ini menyalahi adanya asas praduga tidak bersalah? Begini Mbak, ini tidak menyangkut kita tidak intervensi hukum ya. Kita sebagai anak bangsa dan juga ada teman-teman sebagai saksi pelapor ya, ini menanyakan gitu loh. Sudah sampai di mana ya untuk proses-proses ini. Karena ya ini kalau kita lihat dari Pak Jokowi menyampaikan pada bulan April ya ke Polda Metro Jaya itu laporan beliau, LP beliau, artinya sudah 6 bulan gitu loh. Dan ini ya menurut kita ya sudah cukup lama. Karena dengan waktu 6 bulan ini terjadilah polarisasi itu ya, yang juga keutuhan sebagai anak bangsa ini jadi terpecah belah gitu loh Mbak. Oke, Padahal sudah sesuatu cukup yang sangat lama remeh atau seperti memang tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menetapkan status tersangka Mas Roy? Bukti cukup kuat Mbak. Yang saya katakan itu, kita memaklumi bahwa saya kan kemarin bulan Agustus itu kan terjadi demonstrasi yang besar-besaran itu. Ya. Dan memang itu ada prioritas utama yang mungkin menghambat sedikit dalam proses dalam penyidikan itu, dan kita memaklumi itu semua, dan itu adalah atensi yang paling penting diutamakan terlebih dahulu. Sekarang itu kan sudah selesai semua ya, proses-proses yang untuk demonstrasi sudah berjalan, tinggalkan bagaimana fokus yang untuk menyelesaikan tahap akhir itu. Dan saya yakin ya dalam tahap akhir ini, dalam bulan ini sudah dapat diselesaikan dengan baik secara profesional dan dapat dilaksanakan gelar perkara yang semua publik itu menunggu kepastian dari status hukum itu. Begitu Mbak. Oke, saya ke Mas Roy kembali. Mas Roy, mudah-mudahan audio Anda sudah cukup jelas. Bagaimana respon Anda? Ya, respon saya senyumin aja Mbak. Kita senyumin aja apa yang dilakukan oleh kelompok yang nggak jelas ini. Ya gitu, artinya ini, saya justru nunggu, publik menunggu. Mereka berjanji menantang-nantang mau mendatangi Barreskrim dengan hanya menggunakan bra dan pakaian dalam. Nah, kita tunggu tuh aksi pornografinya, karena itu pelanggaran terhadap undang-undang pornografi dan porno aksi. Mereka udah janji-janji sendiri pada preskon tuh, mereka bilang, jadi kita tunggulah mereka janji itu. Tapi artinya desakan mereka itu kita ketawain aja Mbak gitu. Karena Mbak Cynthia itu juga menurut masyarakat sudah tahu lah mana yang benar, mana yang enggak. Kita juga dengar kata Pak Susno Duaji, kita juga benar kata Pak Penasihat Kapolri itu ya, Arianto juga mengatakan bahwa ini Polda harus menerima muslim atau bukti baru yang kemarin kita temukan di KPU, dan juga kalau Pak Susno malah tegaslah, dan juga Pak Ugro sudah mengatakan nggak bisa ditetapkan tersangka. Ijazahnya nggak terbukti asli atau belum terbukti asli. Oke. Jadi makanya kita ketawakan aja sekali lagi ya apa aksi mereka hari ini, dan kita tunggu lah gitu, karena mereka katanya mau melakukan porno aksi dengan 500 ibu-ibu yang kita juga geleng-geleng kepala tuh dengan janji mereka. Terkait bukti baru nih yang Anda klaim, kan dibilang oleh Mas Andi CS tidak sesat hukum seperti itu. Kalau Anda mempunyai salinan ijazah yang dari KPU, apakah ada bukti lain yang lebih kuat mungkin? Banyak sebenarnya. Nanti apa misalnya? Banyak itu apa? Artinya gini, tidak hanya dari KPU. Kita ada 8 institusi lain yang juga kita bersurat. Dan nanti dari 8 itu pun kita cross check juga apakah 8-8-nya itu saling berkesetaraan, saling sama atau berbeda-beda. Gitu loh. Dari itu aja udah nampak, dan nanti kita tunggu ijazah yang katanya asli, yang katanya punya Jokowi itu ada atau enggak. Karena kita tidak percaya, kita tidak yakin kalau Jokowi akan nunjukkan di pengadilan. Ya gitu, makanya dia berkali-kali bohong juga, mau nunjukkan di Solo nggak tunjukkan di mana nggak tunjukkan, sampai penjeratan terhadap Gus Nur dan Bambang Tri itu hanya dengan menggunakan fotokopi. Itu kan jahat banget gitu.
mempidanakan orang hanya dengan menggunakan fotokopi. Makanya ya ini kemenangan publik, kemenangan rakyat. Ijazah yang disebutkan katanya ada itu kan kita dapatkan dari KPU, nanti akan juga dari tempat-tempat lain. Jadi udahlah, kalau ini saya ketawakan saja tuh ya. Tadi itu yang mereka ke Mabes Polri, lucu aja mungkin sekarang udah ada di Polda Metro udah jalan. Mau apa lagi ke Mabes Polri? Mabes Polri justru kita kemarin ke sana untuk mengajukan surat membuka kembali kasus yang kami laporkan waktu itu oleh TPUA dilaporkan kepada Barreskrim. Ini akan kita buka dengan yang lain ya, nggak hanya dari TPUA saja, tapi juga dari aliansi dari masyarakat yang lain. Itu Mbak Cynthia. Gimana Bang Andi respon Anda? Tapi tadi ketika ke Barreskrim sendiri, apakah sudah ada jawaban pasti kapan gelar perkara diselenggarakan? Ya, kalau gelar perkara itu memang domain dari Polda Metro Jaya. Ya, kami datang ke sana, ya kan, katakanlah kita memberi dukungan moral kepada Kepolisian Republik Indonesia yang selama ini juga dijelek-jelekan, ya, selama ini juga yang dikatakan dari temannya Roy Suryo ini untuk dibubarkan, ya. Kita memberikan semangat itu, sekaligus juga kita mengingatkan, ya, bahwasanya ya, ini perkara mengenai ijazah palsu ini mempunyai dampak yang sangat signifikan juga, ya, karena terjadi polarisasi di bawah dan dibutuhkan suatu yang namanya penyelesaian yang secara segera, ya, di mana posisinya untuk gelar perkara itu kapan, karena memang itu ditunggu-tunggu oleh masyarakat, ya. Terserah kalau dia mengatakan mempunyai novum baru, yang novum dia katakan itu adalah salinan ijazah ke Pak Jokowi di KPU yang dilegalisir, itu justru menunjukkan bahwa ijazah beliau itu ada, ijazah beliau itu asli sesuai yang dikatakan oleh institusi, ya, institusi yang mengeluarkan ijazah tersebut yaitu UGM. Dan ini terkonfirmasi untuk itu karena salinan ijazah yang dilegalisir itu ya sudah diuji dari lapor Barreskrim sebelumnya kan begitu, dan itu kan sudah SP3 pengaduan dari TPUA itu. Ya buat kami itu juga kalau dia ketawa, kalau kita ya dia senyum, kalau kita ketawa-ketawa saja. Begitu Mbak. Mas Roy, jadi salinan ijazah dari KPU yang disebut legalisir itu dibentangkan lagi atau seperti apa sih? Iya, sebenarnya salinan itu membuktikan kalau yang selama ini diberikan ijazahnya oleh Jokowi Dodo, itu kan akhirnya bisa kita dapat. Itu. Jadi ada yang sembarangan. Jadi nggak usah nunggu-nunggu lagi dia mau di pengadilan. Mau apa? Bohong lagi nanti pasti dia. Karena udah berkali-kali dia berjanji mau nampilkan di persidangan kan nggak pernah ada. Solo nggak pernah ada. Dia menggunakan kuasa untuk kemudian NO dan lain sebagainya. Makanya ini kemenangan rakyat. Bahwa kita bisa lihat bentuk ijazah yang tadi. Rakyat yang mana nih? Ijazah yang ada di ijazah meja yang ada di KPU. Dan itu terbukti ijazah itu tidak identik. Jelas-jelas ijazah itu tidak identik dengan ijazah pembanding. Ya, dengan Pronojiwo tidak identik, dengan almarhum Hari Mulyono tidak identik, dengan Sri Murtiningsih tidak identik. Padahal Hari Mulyono, Sri Murtiningsih dan Pronojiwo itu tiga-tiganya identik. Sama persis. Ya, lihat ya nanti ada liputannya di Dipo nanti. Oke, tapi kan Anda artinya kan membantah keputusan dari Barreskrim dan ini sudah disampaikan saat gelar perkara Juli lalu. Justru itu karena apa yang ada di Barreskrim itu tidak jelas, ijazahnya juga hanya berupa fotokopi yang terlipat. Ini lebih jelas yang ada di KPU. Jadi kita pakai itu yang ada lebih jelas. Maka nanti tidak hanya di KPU ini ya, KPU mana saja itu ya. Pokoknya apa yang didalilkan oleh mereka bahwa itu ada ijazahnya tuh mana sekarang? Yang Dian Sandi pun juga nanti kita uji lagi gitu ya, karena apa yang ada di Dian Sandi itu ada noktah-noktah yang ada di bawah, kemudian ada miring ya. Yang Dian ya. Bang Andi, yang selalu dipersoalkan adalah kenapa tidak ditunjukkan saja ijazah aslinya. Nah itu kalau waras Ya, Mbak. Gimana? Tahan dulu Bang Mas Roy. Bolak-balik kalau kita bicara masalah itu, itulah senjata mereka kan begitu. Ini adalah akan membuat presiden buruk, Pak. Untuk ke depan, terutama untuk para pemimpin ke depan. Orang nanti juga akan semena-mena aja meminta. Ini kan sudah ada contohnya presiden. Ya, tapi begini Bang Andi, kalau bupati, misalkan memang bisa ditunjukkan ke publik, semuanya akan melakukan hal yang sama. Yang jelas kan begini, ya, yang jelas Bang begini, ini sudah masuk ke dalam materi pengadilan, materi dihukum.
ya. Jadi kita tidak usah bolak-balik untuk ini. Kalau punya novum baru ya, yang sesuai mereka itu mereka sudah sampaikan ke Barreskrim, ya tunggu saja bagaimana Barreskrim menjawabnya. Apakah ini termasuk novum baru atau tidak? Kalau Oke. kita novum baru ya silakan aja. Oke, secara kami hukum tangkap. itu bisa Tapi dibuka. begini Bang Andi, logikanya kan ketika memang ijazahnya itu bisa ditampilkan ke publik, secara tidak langsung kasus ini bisa tuntas, bisa terselesaikan belum dan tentu, Mbak. bukan ada pencemaran nama baik lagi. Belum tentu, Mbak. Ini sudah lama. Kita udah tanyakan, kalau kita tunjukin itu ijazah, menurutmu gimana? Oh, saya akan ambil, saya akan uji forensik, akan uji AB, saya uji D. Tidak begitu mudah. Karena mereka mempunyai niat yang memang niatnya itu bukan niat untuk katakan sesimpel itu. Gitu loh. Memang sudah mempunyai niat kebencian gitu. Roy Suryo ini udah mengulak-alik tuh sejak tahun 2020, Mbak. Dia punya ijazah Pak Jokowi di dia diulak-alik itu 2020. Bukan baru sekarang gitu. Nah, ini kan lucu. Silakan Mas Roy ditanggapi. Ya, artinya gini, mau kita ungkapnya tahun 2025, 2023, 2020, yang jelas punya niat buruk atau mensreat dan jahat kepada rakyat. Itu yang punya ijazah, yang katanya resmi, tapi nggak mau menunjukkan ke rakyat. Simpel aja lah. Mana ada orang yang punya ijazah, sulit-sulit pakai ijazah, kemudian nggak mau nunjukin ke rakyat. Kan ya nggak mungkin, gitu loh. Jadi artinya itu mereka benar-benar punya niat buruk di situ, gitu ya. Jadi Anda berdua saling menuduh memiliki niat buruk ya? Ya, kalau kita sih gampang, yang punya ijazah nggak mau nunjukin, kok dia langsung paksa seperti Lah, itu gitu. Ya kan? Punya ijazah Sama aja lah kalau dia juga katakan begini, Mbak. Ya. Yang punya niat buruk itu, yang mulai itu siapa? Ya itu adalah pasukan. Oke, tahan dulu. Satu-satu nih supaya jelas, supaya publik juga paham dengan perspektif yang akan Anda sampaikan. Gimana, Bang Andi mau menanggapi? Ya kalau saya tanggapi ya, kalau itu bolak-balik ya itu seperti itu gitu loh. Tidak akan mengatakan, dia selalu kan mengatakan bahwa kita Tahan, ini Mas berniat Roy. buruk dan sebagainya ya. Tapi yang jelas gitu, kalau ijazah itu ada hak yang punya kok. Ya, Anda minta dengan niat baik, mau ditunjukkan, ditanya dulu juga. Buat apa kalau saya tunjukkan? Nah, saya akan pinta Pak, saya akan mau ambil Pak. Ya. Saya akan Gimana Mas Roy? Anda sudah minta dengan baik belum? Kalau kita ngomong. Silakan Mas Roy. Baik, dan itu ada undang-undangnya, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ya nomor 14 tahun 2008 ya. Orang ini nggak ngerti ya, berlindung di balik pasal 17 padahal ada pasal 18 yang pejabat publik itu harus menunjukkan. Jadi lucu aja deh. Pokoknya kita serahkan kewarasan kepada rakyat saja, Mbak Cynthia. Rakyat yang nggak waras yang kemudian mau serahkan kewarasan. Ya udah. Yang mana yang lebih waras, orang yang berkunjung ke makam orang tuanya Pak Jokowi, membongkar-bongkar makam itu, mana kewarasan? Baik, kami sudah tangkap agar tidak terjadi debat kusir. Yang pasti harus dipastikan bahwa desakan ini murni demi keadilan, bukan tanpa tekanan dari pihak manapun. Terima kasih Bang Andi Aswan, Mas Roy Suryo, terima kasih sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore.